Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kalfus Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada. Memang akhir-akhir ini kita bergumul dengan banyak hal yang seakan-akan membuat kita lemah di dalam iman kita. Tetapi justru kita membutuhkan kekuatan firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk mempunyai kepastian bahwa sekalipun beratnya hidup ini, Tuhan selalu menjaga dan melihara kita dengan firman dan rohnya. Bagian firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Saatnya kami hendak meneduhkan hati kami ya Tuhan untuk belajar firman. Sampaikanlah maksud-maksud-Mu kepada kami agar kami mengerti apa maksud Tuhan. Amin. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, bagian yang telah kita pelajari bersama adalah bagian yang bicara tentang seorang rasul yang besar, Paulus, dalam kapasitasnya, dalam wibawanya dan otoritas Allah. Ia sanggup untuk menyatakan tentang firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Bagian yang menjadi dasar daripada pembacaan ini bagaimana menjaga otoritas dan wibawa Allah. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin hebat pula upaya orang untuk tidak menyukainya. Ini banyak terjadi di tempat-tempat di mana kita ada, di kehidupan kita setiap hari. Ada yang ingin menjatuhkannya. Keberhasilan Paulus ini memperkenalkan tentang Kristus dan ajarannya kepada jemaat di Korintus pula. Ada ajaran-ajaran lain yang ingin menghambatnya. Ada tantangan, ada ajaran-ajaran lain yang ingin merusak apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, Paulus juga membela diri dan jemaatnya supaya sebenarnya menjaga otoritas dan wibawa Allah dari firman itu, supaya tidak serta-merta ada ajaran lain yang ingin mengganggu, menggugat otoritas dan wibawa Allah melalui firman-Nya, melalui Injil itu. Karena apa yang disampaikan oleh Paulus benar-benar dalam tulisan itu tegas sekali. Perkataannya ini menjadi penegasan Injil kepada jemaat di Korintus. Karena itu mereka bilang bahwa surat-suratnya itu tegas kepada kita, tetapi ketika berhadapan muka dengan muka, ia lemah lembut. Bahkan seakan-akan ia tidak dapat berkata-kata. Ia tidak seperti surat-surat yang ia tulis. Nah Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, Paulus mau menunjukkan menjaga otoritas dan wibawa Allah dari firman itu. Karena itu memang firman harus tegas kepada orang-orang Kristen di Korintus. Tetapi juga bagian ini dapat mewarnai seluruh perjalanan setiap orang percaya, supaya setiap kali firman ini disampaikan, dibacakan, tidak menjadi perkataan yang biasa-biasa saja, tetapi perkataannya membawa kuasa Tuhan, membawa otoritas Tuhan, dan karena itu wibawa Tuhan ada di situ. Sebenarnya firman Tuhan, Injil itu wibawa Allah yang harus dijaga, yang harus terus dipelihara, tetapi juga dimaknai dalam seluruh jalan hidup setiap orang yang percaya. Menjaga otoritas dan wibawa firman Tuhan itu menjadi bagian daripada perilaku hidupnya dimanapun kita berada saudara. Nah sebenarnya kehidupan kita adalah bagian daripada Injil itu sendiri. Karena itu Injil yang telah memaknai seluruh jalan hidup kita haruslah kita tampilkan dalam kesukacitaan yang besar dalam hidup kita. Kita menjaga wibawa dan otoritas Allah melalui firman-Nya dalam hidup kita. Dengan demikian saudara, bahwa yang menjadi tegas dalam diri kita adalah perilaku Injil itu yang mewarnai seluruh jalan hidup kita dimanapun kita ada dan beraktivitas.
Saya yakin kita semua ada di mana saja, siapapun kita dalam aktivitas kita, ketika firman itu menjadi bagian kita, Injil itu menjadi perilaku hidup kita, maka itu menjadi tegas dalam diri kita, sehingga orang lain yang dapat melihat kita mengetahui apapun yang dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, karena ada wibawa dan otoritas Allah melalui firman kehidupan dalam diri kita, firman perbuatan, Injil perbuatan yang ditampilkan dalam ketegasan perilaku kehidupan kita setiap hari. Nah, inilah yang ditampilkan oleh seorang Paulus dalam hidupnya. Sekalipun dalam kelemah lembutannya, tetapi wibawa Injil dalam otoritas Allah itu ia tampilkan tegas. Orang yang membacakan surat-suratnya, orang yang melihat hidupnya menjadi percaya karena ia tampil dalam perilaku Injil. Marilah bagian ini menjadi bagian hidup kita setiap hari. Perbuatan Injil harus mewarnai seluruh jalan hidup kita, sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Injil. Ketika orang melihat kita, orang melihat otoritas dan wibawa Allah dalam hidup dan kerja kita setiap hari. Dimanapun kita berada, apapun situasi hidup kita, kita mampu untuk menerjemahkan wibawa dan otoritas Allah melalui hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dimanapun kita berada, kini dan selamanya. Firman menjadi kesukaan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melawat kami sekalian, dimanapun kami ada hari ini dan beraktivitas. Percaya kami sungguh bahwa firman Tuhan menjumpai setiap kami, menjaga wibawa dan otoritas Allah. Melalui firman itu kami dapat melakukannya dalam Injil perbuatan kami. Firman Tuhan menggerakkan setiap kami untuk terus menjadi saksi kehidupan Kristus dalam hidup kami setiap hari, dimanapun kami ada dan beraktivitas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.